Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Siapkan fokus kalian nih, soalnya kita bakal main cepat, ngebahas tantangan klinis khusus buat stase keperawatan keluarga. Kita akan bedah tuntas kasus-kasus yang sering banget muncul dan pastinya menguji ketajaman analisa kalian. Gimana? Udah siap? Yuk, langsung kita selami materinya. Tapi tunggu, sebelum masuk ke kuisnya, kita samain frekuensi dulu ya. Apa sih sebenarnya evaluasi formatif itu? Buat kalian yang lagi fokus belajar, aturan mainnya gampang banget kok. Kita ini cuma mencari respon langsung dari pasien atau keluarga sesaat setelah intervensi kita berikan. Jadi ingat ya, ini bukan hasil jangka panjang, tapi kita nyari bukti instan kalau edukasi atau tindakan kita itu benar-benar dipahami saat itu juga. Nah, mari kita pemanasan dengan skenario pertama yang lumayan gampang. Bayangin, di sebuah desa lagi ada wabah diare nih. Datanya nunjukin 38% keluarga di sana nggak punya jamban. Terus, intervensi yang kita kasih adalah edukasi kesehatan tentang pola hidup bersih dan pentingnya jamban. Coba dipikir-pikir, indikator evaluasi formatif apa yang paling pas buat intervensi ini? Udah ketemu jawabannya? Coba kita cek. Yap, keluarga mampu menyebutkan pentingnya menggunakan jamban. Jadi poin krusialnya di sini tuh respon kognitif mereka harus benar-benar sejalan sama materi edukasi yang baru aja kita sampaikan. Spesifik banget kan? Dan pastinya bisa langsung diukur dari apa yang baru aja mereka ucapkan. Oke, gas lanjut ke kasus kedua. Ada pasien pria umur 50 tahun pasca stroke. Terus keluarganya kebingungan nih, nggak tahu gimana cara ngelatih geraknya. Intervensi kita ngajarin range of motion atau ROM pasif. Coba kalian fokus ke aspek psikomotoriknya. Apa coba evaluasi formatifnya? Kita buktikan ya. Dan jawabannya adalah keluarga mempraktekkan gerakan ROM pasif pada pasien. Kalau kalian tadi nebak bahwa keluarga harus mendemonstrasikan keterampilan fisik tersebut, wah kalian udah ada di jalur yang bener banget. Jaga ritmenya ya. Masuk kasus ketiga, ada pasien TB paru yang punya kebiasaan meludah sembarangan di rumah. Nah, intervensi kita udah jelas banget. Kita ajarkan cara membuang dahak yang benar biar nggak menular kemana-mana. Sekarang, coba kalian tentukan, hasil perilaku instan apa sih yang pengen kita lihat? Dan jawabannya adalah, pasien dan keluarga mendemonstrasikan meludah di wadah tertutup. Ini dengan berlian banget ngasih lihat seberapa spesifiknya sebuah evaluasi terhadap tindakan kita. Kita nggak cuma nanya, Bapak ngerti nggak? Tapi kita suruh mereka langsung praktek pakai wadah yang tertutup yang udah disiapin. Lanjut, kasus keempat. Bayangin ada seorang lansia penderita diabetes mellitus yang ngeluh kakinya sering kesemutan, sementara keluarganya nggak tahu gimana cara ngerawatnya. Terus kita masuk nih, ngasih edukasi senam kaki diabetik. Coba deh pikirin soal kolaborasi antara keluarga dan pasien lansia ini. Kira-kira evaluasinya apa ya? Mari kita cocokkan. Wah, luar biasa banget kalau kalian jawab, keluarga dan klien melakukan senam kaki diabetik bersama-sama. Ingat ya teman-teman, di keperawatan keluarga, keterlibatan anggota keluarga itu sama krusialnya dengan klien itu sendiri. Mereka harus jadi satu tim. Oke, sekarang kita geser sedikit ke skenario nutrisi anak. Ada balita alergi telur, dan ibunya bingung banget ngatur asupan makannya. Intervensinya, kita kasih edukasi gizi seimbang buat cari pengganti alergennya. Nah, metrik kognitif apa nih yang harus banget ditunjukin sama sang ibu sesaat setelah edukasi selesai? Jawabannya, sang ibu mampu menyebutkan minimal 2 sumber protein alternatif selain telur. Buat kalian para pembelajar yang teliti, ingat ya, evaluasi formatif yang bagus itu seringkali butuh angka atau kuantitas yang spesifik. Kayak mensyaratkan menyebutkan 2 sumber tadi, biar kita yakin ibunya benar-benar paham. Wah, gila sih, kalian hebat banget. Kita udah sampai di paruh kedua tantangan ini. Yuk, kita lanjut dan lihat gimana levelnya makin naik. Kita bakal kasih kasus yang sedikit lebih kompleks nih. Masih pada semangat kan? Harus dong! Pertanyaan ke-6. Ada pasien hipertensi yang nolak minum obat medis rutin. Nah lo, fokus kita sekarang geser ke pemahaman tentang penyakitnya. Intervensi yang kita pilih, jelasin apa aja risiko komplikasi dari hipertensi itu. Terus, bentuk evaluasi formatifnya kayak gimana? Yap, mari kita cek sama-sama. Keluarga dapat menjelaskan bahaya kalau tekanan darah enggak dikontrol. Kemampuan keluarga buat ngomongin ulang bahaya itu pakai kata-kata mereka sendiri, itu tuh bukti instan banget kalau edukasi kita sukses masuk ke kepala mereka. Sekarang skenario kesehatan lingkungan. Ada balita langganan kena ISPA, rubahnya pas kita lihat ternyata berdebu. Ditambah lagi bapaknya suka ngerokok di dalam rumah. Intervensinya jelas, edukasi modifikasi lingkungan rumah yang sehat.
Nah, yang super menarik dari sini adalah jawabannya butuh aksi dari lebih dari satu anggota keluarga. Apa coba? Ini dia hasilnya. Ayah setuju buat ngerokok di luar, dan sang ibu setuju buat rutin buka jendela rumah. Keren kan? Cuma dari satu intervensi lingkungan, kita bisa memicu dua kesepakatan perilaku yang sangat spesifik dari kedua orang tua sekaligus. Lanjut, ini nih masalah keluarga modern yang lumayan sering kita temui. Anak usia 10 tahun, obesitas, kecanduan main gawai sambil rebahan, plus hobi makan fast food. Intervensinya, kita bikin jadwal aktivitas fisik bareng keluarga. Nah, bukti nyata apa yang bisa jadi evaluasi formatif dan nunjukin kalau intervensi ini langsung sukses? Kuncinya itu ada di komitmen hitam di atas putih. Jawabannya, keluarga menyepakati dan menandatangani jadwal bermain di luar ruangan. Aksi fisik menandatangani jadwal ini adalah bentuk evaluasi formatif yang benar-benar terukur dan pastinya mengikat komitmen mereka semua. Masuk ke tantangan ke-9, kita udah hampir selesai nih. Skenario isolasi. Bayangin pasien nolak buat mandi sendiri dan keluarganya bingung setengah mati harus ngapain. Terus kita ajarin keluarga cara memandikan klien di tempat tidur. Evaluasi psikomotorik seperti apa yang harus langsung kita lihat di sini? Sangat jelas dan lugas. Jawabannya, keluarga mampu mendemonstrasikan langkah-langkah memandikan pasien di tempat tidur dengan tahapan yang benar. Jaga temponya tetap cepat ya. Ayo kita hajar soal terakhir di kuis utama kita kali ini. Pertanyaan ke-10. Fokus kita sekarang ke kesehatan lingkungan komunitas. Jadi, ada keluarga yang punya kebiasaan buang sampah ke sungai, dan mereka mikir itu hal yang wajar-wajar aja. Terus kita kasih edukasi kesehatan soal dampak buang sampah sembarangan. Menurut kalian, apa evaluasi formatifnya? Mari kita buka jawabannya. Keluarga menyadari kebiasaan buruk itu dan mampu menyebutkan 3 penyakit akibat membuang sampah di sungai. Ya, contohnya kayak diare atau demam berdarah. Wah, mantap! Selamat ya, kalian udah berhasil ngelewatin 10 pertanyaan klinis serba cepat di sesi ini dengan sangat-sangat baik. Eits, tunggu dulu, jangan kemana-mana. Saya masih punya satu skenario bonus nih buat kalian pecahin. Kasusnya gini, ada balita beratnya cuma 15 kilo, masuk kategori gizi kurang, dan ibunya nggak tahu cara nyiapin makanan sehat. Intervensi kita, ngajarin ibu cara bikin makanan sehat yang pasti disukai anaknya. Kira-kira, apa evaluasi formatif yang paling pas? Nah, saya sengaja nggak bakal ngasih jawabannya sekarang. Saya tantang kalian buat nulis analisa klinis terbaik kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi seru di sana. Oke, sebagai penutup sesi yang lumayan intens ini, saya pengen kita ngerenungin satu hal. Pinter jawab soal-soal di kertas itu memang penting banget. Tapi kalau di dunia nyata, keunggulan klinis kita sebagai seorang nurse itu nggak cuma diukur dari seberapa jago skill teknis kita. Lebih dari itu, diukur dari komitmen kita terhadap beneficence atau selalu berbuat baik, non-maleficence, yaitu pantang merugikan, dan pastinya menghargai otonomi pasien di setiap asuhan kita. Jadi, yuk aplikasikan prinsip etik ini di praktek harian kalian. Jadilah perawat yang otaknya cerdas, tangannya cekatan, dan hatinya luhur. Makasih banget udah ikutan sesi bedah kasus kali ini. Tapi sebelum kalian cabut, coba deh tanya ke diri sendiri pas nanti jaga shift, apakah tindakan yang baru aja saya lakuin ini cuma sekedar ngegugurin kewajiban, atau benar-benar murni demi kebaikan pasien seutuhnya? Sampai jumpa di sesi berikutnya.